Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengenali hati dan akal. Manusia merupakan makhluk paling unik dan unggul di antara makhluk-makhluk lain ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keunggulan tersebut terletak pada intelektual manusia diberikan tanggung jawab sebagai khalifah di muka bumi. Salah satu keistimewaan lainnya yang diberikan pada manusia terletak pada hatinya yang merupakan pusat spiritual yang menjadi sumber cahaya batiniah. Hati tidak dapat dipisahkan dengan yang lainnya, bahkan hati saling berkaitan dan saling mempengaruhi. Dikatakan jika mata hati terbuka, maka mereka dapat melihat sesuatu yang ada di balik kulit luar dari sesuatu, dan ketika telinga hati mereka terbuka, maka mereka bisa mendengar kebenaran yang tersembunyi di balik kata-kata. Hati berasal dari bahasa Arab kolbun yang artinya jantung, sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia jantung adalah bagian tubuh yang menjadi pusat peredaran darah. Definisi hati menurut Imam Al-Ghazali memiliki dua definisi, yakni yang pertama sebagai hati fisik yang terletak di bagian kiri dada. Yang kedua sebagai hati spiritual, yaitu sesuatu yang bersifat halus latifah dan bersifat ketuhanan Rabbaniyah, menggambarkan hakikat diri manusia yang berfungsi untuk merasai, mengenali dan mengetahui sesuatu perkara atau ilmu. Imam Al-Ghazali menyebutkan hati sebagai akal berlandaskan Al-Quran dan hadis, sebagaimana firman Allah. Artinya, mereka mempunyai hati yang dengan itu mereka dapat memahami Quran Surat Al-Hajj ayat 46. Selanjutnya, kemampuan hati dalam menjangkau alam metafisik selalu didukung oleh pengetahuan akal. Namun, pengetahuan ini tidaklah cukup menghindarkan hati dari kesalahan, kecuali dengan menerima pengetahuan agama melalui ajaran para nabi. Peran hati yaitu, dia juga berakal dan mampu berpikir untuk membenarkan adanya tanzil wahyu. Sebab itu, orang yang tidak menerima wahyu Allah, berarti hatinya tidak berakal atau buta mata hatinya. Kelebihan hati atas akal adalah bahwa hati mampu melihat segala hakikat kebenaran. Akal hanya bisa menangkap pengetahuan secara terbatas, yaitu pengetahuan yang hanya bersifat rasional dan empiris melalui indera dan daya nalar. Sedangkan hati mampu menangkap pengetahuan secara tidak terbatas. Kemampuan yang tidak terbatas itu diperoleh dengan zok atau intuisi. Dengan intuisi ini, hati dapat memperoleh ilmu mukasyafah yang tidak bisa dilalui lewat akal. Namun kemampuan hati ini sering dihalangi oleh kotoran yang mengendap di hati, sehingga menghalanginya untuk menangkap realitas kebenaran. Pada dasarnya, hati dan akal harus saling melengkapi satu sama lain, bukan untuk memenangkan salah satunya. Seseorang yang menggunakan hati dan akalnya dengan baik akan berperilaku dengan baik. Terlebih lagi, jika mengikuti Al-Quran dan hadis, terbebas dari kebutaan akan kebenaran. Demikianlah. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.